Kita ketemu lagi ya di hari Minggu yang ceria ini. Jadi karena ini hari Minggu ceria, kakak harap semuanya senyum dulu yuk, kasih senyum yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun Kak Yosi sama Kak Emi pakai masker, tapi senyum kami tetap terpancar nih. Coba senyum adik-adik mana nih? Oke, semua udah senyum yang terbaik ya. Oke, tentunya kita akan bersiap nih untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya adik-adik kakak undang untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya buat buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Bapa segala pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih, biarlah kami juga memiliki roh yang menyala-nyala dan penuh dengan sukacita di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, minggu lalu kita merayakan kemerdekaan kita ya, pada tanggal berapa? 17 Agustus. Tentunya untuk kita bisa meraih kemerdekaan kita, itu semua ada juga turut peran pahlawan kita. Dan kini yang menjadi pahlawan itu adalah kita ya Kak, adik-adik semua. Bukan hanya pahlawan untuk Indonesia, tapi untuk pahlawannya Tuhan Yesus. Yes. Oke. Nah, yang merasa kalau adik-adik adalah pahlawannya Kristus, coba semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Coba kakak pandang dulu nih. Masih ada yang duduk, gak boleh lemas-lemas nih. Kita kan mau muji Tuhan, kita mau menyembah panglima kita loh, ya kan Kak? Kita harus bersuka cita. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Sambil bertepuk tangan yuk. Jangan lupa senyum. Stop dulu Kak. Oke adik-adik. Nah nanti saat Kak Emi dan Kak Yosi berkata, siapakah lawan kita? Maka adik-adik harus kuat suaranya menjawab, tidak ada. Amen. Karena Yesus adalah panglima kita, maka tidak ada lawan yang tidak bisa kita kalahkan. Oke, yes. Bisa ya? Bisa Kak. Kita mau memuji Tuhan, lebih semangat lagi. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada lawan kita sebab Yesus adalah panglima kita. Karena Yesus adalah panglima kita, Dia mau menjadi
penyelamat kita, mau Amin. menjadi penolong kita, Yes. pelindung kita, Amin. maka kita harus bersyukur. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan sorak-sorai kita, Haleluya. sebab Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Masih tetap berdiri. Ayo sambil bertepuk tangan ya. Kita mau bersorak-sorai. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Putar tangannya ke arah kanan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita mau bersyukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, karena Tuhan yang layak dipuja. Kau yang layak dipuja. Kita mau bersorak-sorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. haleluya. Sorak ke arah kanan. Soraklah haleluya. Kiri. Soraklah haleluya, haleluya. Mari bersorak. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita mau bersorak. Kanan Kak. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Yeah. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya sampai 3 kali yuk. Haleluya, 3 kali. haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah kita yang bertahta di setiap pujian kita. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik melalui sikap kita. Kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan, kami masih bisa merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang dapat kami katakan selain ucapan syukur kami Tuhan. Kami masih bisa beribadah pada hari ini. Kami masih bisa sehat. Kami masih bisa melihat orang tua kami semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, Kau sangat baik. Ayo adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan banyak yang Kau perbuat Tuhan.
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi dengan wajah yang bersyukur, katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidup. Amin Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yes Jesus, hatiku takkan gentar, aku tahu tangan-Mu
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Yesus. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih baik buat semua yang Tuhan perbuat. Kasih kerajaan-Mu, buat perbuatan-Mu yang ajaib Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Saat ini kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, bagimu pengagungan kami, bagimu kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Kau yang setia, Kau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan syukur buat semua hal yang sudah Tuhan kerjakan sampai hari ini Tuhan. Hari lepas hari kami masih bisa lewati semuanya Tuhan karena penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami datang membawa hati kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Yuk adik-adik semuanya kita mengangkat tangan. Kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
GBIM Bangsari biar menjadi berkat untuk semua orang. Berkati Mr. Henry, Opa Alex, Opa Mesak, dan kakak-kakak sekolah minggu. Berkati anak-anak sekolah minggu, papi mami agar sehat selalu dalam perlindunganmu dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kota Tasikmalaya dan Indonesia agar pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih atas perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tanganku, supaya kakimu jangan tergantung kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membenteng, sebab ia mengenal namaku. Padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan melembutkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Kanana. Siap untuk firman Tuhan? Oke, yang siap katakan yes. 1, 2, 3, yes. Nah, hari ini kakak datang siap untuk menyampaikan firman Tuhan, gak sendirian. Kakak bawa temen nih. Siapa ya? Hey, siapa dia? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesusnya. Is, kamu nyahnya sampai kayak begitu? Enggak, biasa aja kak. Hari ini kamu dan kakak Nana mau menyampaikan firman Tuhan. Katanya kamu mau cerita ya? Betul nggak? Iya. Nah, kalau kamu mau cerita, yuk kamu kenalan dulu dong. Siapa kamu? Coba siapa kamu?
Nama saya Cantik. Cantik. Shalom. Adik-adik, teman-teman, saya cantik. Sesuai sama wajah saya. Kan Tuhan Yesus ceritain saya luar biasa. Jadi malu Malu. Loh, kok Cantik malah ngilang? Kemana Cantik? Cantik, ayo keluar. Kan cerita. Enggak, malu. Ayo, kita mau cerita nih. Teman-teman udah nunggu ya. Teman-teman udah nunggu kan? Ayo, kita mau cerita. Loh, jangan malu dong. Kamu anak Tuhan, nggak boleh malu. Ayo, siang hari ini katanya Cantik mau cerita ke teman-teman. Cantik? Iya, mau. Loh, kok ngintip pelan-pelan gitu? Apa? Bisik-bisik apa? Oh, kata Cantik, dia malu. Tadi katanya teman-teman ngetawain dia. Dibilang Cantik, namanya teman-teman ketawa. Ayo, yuk. Siapa yang mau dengerin Cantik cerita? Yang mau katakan yes. Nah, ayo Cantik cerita yuk. Ayo teman-teman, jangan ketawain saya lagi ya. Yuk kita dengerin. Nah teman-teman, inilah Raja Saul, raja bangsa Israel. Saul punya anak namanya Yonatan. Suatu ketika bangsa Israel harus berperang dengan bangsa Filistin. Wah, lihat teman-teman. Raja Saul membawa 2000 tentara. Banyak banget. Anaknya Yonatan bawa 1000 tentara. Banyak juga teman-teman. Tapi orang Filistin ternyata sudah siap perang juga. Coba tentaranya berapa banyak ya? Ternyata dengan tentara yang pakai kereta kuda aja udah 3000. Wow. Terus ada orang yang pakai pasukan berkuda 6.000. Wow. Dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di laut. Sebanyak pasir di laut. Banyak banget. Teman-teman, ketika bangsa Israel tahu mereka diserang oleh Filistin yang banyak sekali, mereka ketakutan. Mereka lari. Takut. Lari. Mereka sembunyi. Raja Saul juga takut. Orang Israel takut karena melihat tentara Filistin banyak dan senjatanya hebat-hebat. Nah, tapi Yonatan gak takut karena dia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Tuhan beserta dengan dia. Dia bilang sama bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tapi Yonatan gak bilang sama papanya, Raja Saul. Akhirnya Yonatan cuman pergi berdua bersama bujang pembawa senjatanya, mendekati ke tempat tentara Filistin yang banyak itu. Hebat ya teman-teman, Yonatan berani. Bujang pembawa senjata juga ikut, hebat. Terus Yonatan bilang sama bujangnya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Wah, hebat nggak adik-adik? Yonatan gak takut. Dia
cuman pergi berdua bersama bujangnya, karena dia tahu Tuhan beserta dia. Kalau Tuhan ada, siapa lawan kita? Tidak ada, tidak ada. Terus teman-teman, apa yang dilakukan bujangnya? Apa dia kabur ketakutan? Ternyata dia berkata, "Lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat." Wis, keren. Ternyata bujangnya juga percaya Tuhan akan menolong. Lalu Yonatan bilang, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Nah, akhirnya mereka berdua terus maju dan terlihatlah orang-orang Filistin. Orang Filistin begitu melihat mereka berdua langsung bilang, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Begitu Yonatan dengar orang Filistin bilang itu, dia nggak takut. Malah dia bilang ke bujangnya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Hebatnya adik-adik. Akhirnya Yonatan dan bujangnya berperang. Dan adik-adik tahu siapa yang kalah? Ternyata orang Filistin sebanyak 20 orang terpangkas mati oleh Yonatan. Dan pembawa senjata membunuh dari belakangnya. Begitu tentara Filistin dengar teman-temannya terbunuh, wah, mereka panik. Mereka ketakutan. Mereka mulai ketakutan. Tiba-tiba bumi juga bergemetar. Wah, mereka panik. Mereka takut. Gimana dengan tentara Israel dan Raja Saul? Ketika Saul mendengar dan lihat, maka Saul bilang, "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan, lalu ketahuan bahwa Yonatan dan bujangnya nggak ada. Akhirnya berkumpullah Saul dan seluruh tentara Israel, lalu pergi ke tempat pertempuran. Ternyata orang Filistin saling menikam sesama teman. Mereka saling membunuh teman-teman dengan teman. Kacau, mereka saling membunuh. Akhirnya menanglah bangsa Israel karena ada Yonatan dan bujang pembawa senjata yang percaya sama Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Hore, hore. Wah, adik-adik, ternyata cerita cantik luar biasa. Ternyata ketika Raja Saul melihat sekeliling, dia takut. Dia lupa sama Tuhan. Tapi lain dengan anaknya Yonatan. Dia lihat sekeliling yang sama. Banyak orang Filistin, banyak tentara Filistin, senjatanya keren-keren. Tapi Yonatan ingat, dia punya Tuhan. Tuhan lebih besar. Tuhan sanggup menolong Yonatan. Dan Yonatan jadi berani. Yonatan melangkah maju. Gak bawa tentara, cuman bawa bujang pembawa senjata. Tapi ketika dia melangkah dengan berani dan percaya, Tuhan Yesus menolong dia. Tuhan menolong sehingga Filistin dikalahkan. Bangsa Israel menang. Hore adik-adik. Ingat adik-adik. Adik-adik juga gak boleh takut. Adik-adik harus jadi anak yang berani. Karena adik-adik tahu Tuhan Yesus ada bersama kalian. Tuhan Yesus ada di dalam hati kalian. Roh Kudus menyertai adik-adik kemanapun adik-adik berada. Ingat, dimanapun adik-adik berada, kapanpun adik-adik menghadapi masalah, Tuhan Yesus sanggup menyertai adik-adik dan menolong adik-adik.
Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa, anak-anak sekolah minggu, dimanapun Anda berada. Roh Kudus mau mengurapi dan menjamahmu. Ingat firman Tuhan tadi, jadilah anak-anak yang sungguh-sungguh percaya karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Jangan takut, taat saja. Ayo, siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang percaya Tuhan menyertai Anda semua? Tuhan melihat engkau yang sedang di rumah, engkau yang sedang sendiri, atau dengan saudara dan papa mama, atau mungkin dengan cus. Ayo angkat tanganmu, katakan, hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi sungguh-sungguh, hatiku percaya. Tuhan Yesus lihat setiap anak-anak-Mu. Ku percaya, urapi kami Roh Kudus. Ku percaya, selalu ku percaya. Ayo angkat tanganmu. Tuhan Yesus hadir dimanapun anak-anak berada. Tuhan sayang sama kalian. Tuhan mau mengurapimu. Siapa yang mau diurapi? Penuh Roh Kudus. Roh Tuhan Yesus ada dalam hatimu. Sehingga kita tidak takut, kita percaya. Kita menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang cinta Tuhan, cinta firman, menghormati orang tua. Yuk doa kita sungguh-sungguh. Hurradalamaya Santa Karandala Dabala. Berdoa bersama-sama sembah Tuhan Yesus. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa minta pengurapan Roh Kudus. Curahkan Tuhan. Penuhi atas setiap anak-anak. Mari kalau ada papa mama yang ada bersama anak-anaknya, taruh tanganmu atas kepala anak-anak. Kalau mungkin anak-anak tidak ada orang tua yang ada bersamamu, sedang menonton bersama-sama saat ini, taruh tanganmu di atas kepalamu. Percaya dan bayangkan dan lihat dengan iman, Yesus yang mengurapimu. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang ditaruh atas kepala anak-anak. Saat ini dalam nama Yesus, penuh Roh Kudus, menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang dijagai Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, pintar, bertumbuh dan karakter Kristus, dan menjadi berkat, jadi saksi Tuhan Yesus. Curahkan berlimpah-limpah, curahkan juga kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan yang berjeri lelah sehingga mengadakan semuanya secara online ini. Dalam nama Yesus, berkat Allah mengalir. Kami akan akhiri Tuhan ibadah saat ini dan pengurapan. Sungguh-sungguh angkat tangan tinggi-tinggi sekali lagi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Dalam cinta kasih Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus atas kita semua hari ini Maranatha sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati dan percaya katakan sama-sama. Amin. Kak Henry dan Kanana mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pakai kalian semua. God bless you. Haleluya. Setiap hari Minggu ada sekolah minggu jam 10 melalui
berlangsung jam 12 malam. Yang setiap hari Jumat ada full anak. Yang belum bergabung bisa hubungi kakak sekolah minggu. Follow ya IG SDB yang Pangsari atau FB GBI yang Pangsari. Sekian dari pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya.